Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cynthia Mardian dari jurusan Ilmu Administrasi Negara dengan nomor induk mahasiswa 2104289, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori pembagian kekuasaan atau yang dikenal dengan trias politika. Trias politika adalah sebuah teori yang menerangkan dan pembagian kekuasaan pemerintahan negara menjadi 3 jenis kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, serta kekuasaan yudikatif. Trias politika pertama kali dikemukakan oleh Montesquieu, seorang pemikir politik asal Prancis. Saat ini penerapan trias politika dilakukan di banyak negara termasuk di Indonesia. Montesquieu mengemukakan teori trias politika yang membagi kekuasaan pemerintah menjadi 3 jenis teori. Kemudian banyak menjadi diskusi-diskusi mengenai pemerintahan yang diterapkan pada banyak konstitusi di seluruh dunia. 3 jenis pada teori trias politika meliputi kekuasaan eksekutif, yaitu pelaksanaan undang-undang kekuasaan, legislatif, pembuat undang-undang, dan kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman sebagai pengawas pelaksanaan undang-undang. Meski penerapan trias politika di Indonesia tidak dilaksanakan secara sepenuhnya, pembagian kekuasaan di Indonesia juga terbagi menjadi 3 fungsi, yakni fungsi eksekutif, fungsi legislatif, dan fungsi yudikatif. Hal-hal mengenai peraturan kekuasaan telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 selaku landasan konstitusi utama di negara Indonesia. Lembaga tinggi negara seperti Presiden, MPR, DPR, serta MK, MA, KY telah diberikan kekuasaan lewat Undang-Undang Dasar 1945. Adapun hal-hal mengenai fungsi tujuan lebih lanjut mengenai lembaga-lembaga tersebut diatur dalam Perundang-undangan Ketenangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden dan para pembantunya. Kekuasaan eksekutif di Indonesia dipegang oleh Presiden dibantu oleh Wakil Presiden dan Presiden seperti Menteri dalam Kabinet. Sementara di tingkat daerah, lembaga eksekutif meliputi gubernur di tingkat provinsi, bupati atau wali kota di tingkat kabupaten atau kota, dan camat di tingkat kecamatan, serta kepala desa dan lurah di tingkat desa atau kelurahan. Lembaga eksekutif ini masuk dalam sebuah rezim pemerintahan dalam satu periode di Indonesia menganut sistem presidensil. Presiden bertindak sebagai kepala negara serta sebagai kepala pemerintahan sekaligus dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Hal tolak ukur kesuksesan presiden diukur dalam sebuah faktor dalam bidang kestabilan ekonomi, pembangunan infrastruktur, serta layanan pendidikan dan kesehatan, aspek sosial budaya, serta pemenuhan janji-janji politik saat masa kampanye. Tugas dan wewenang presiden selaku lembaga eksekutif juga diatur dalam Undang-Undang 1945, diantaranya menjalankan Undang-Undang Kekuasaan Legislatif. Lembaga-lembaga ini berwenang untuk menyusun dan membuat undang-undang serta mengatur dan memberikan persetujuan mengenai anggaran negara. DPR menjadi Dewan Perwakilan Rakyat di pemerintahan dan parlemen. Beberapa hak DPR yang didapat kekosongan kekuasaan eksekutif karena faktor tertentu. MPR bertugas mencari dan melantik pengganti. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh MK dan KY. Kekuasaan yudikatif di Indonesia dipegang oleh beberapa lembaga seperti yang tadi disebutkan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Lembaga yudikatif menjadi lembaga tertinggi dalam elemen terkuat, namun penerapannya masih cenderung lemah karena kita lihat saja masih banyak ditemui hakim yang korupsi dan menyalahgunakan kekuasaan. Fungsi lembaga sangat penting guna memberikan tindak sanksi bagi pelanggaran hukum pada lembaga tinggi negara. Dalam hal ini, tugas dan wewenang Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi juga telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lebih lanjut lainnya, namun sama sekali dalam penerapannya sistem pemerintah Indonesia masih banyak terdapat kekurangan. Baiklah, sampai di situ pemahaman saya tentang materi teori pembagian kekuasaan atau yang dikenal dengan trias politikal. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.